biasanya penampakan dari penglihatan gerudo emas, ataupun ada yang disebutkan gerudo peta, ya, ada gerudo emas, ada gerudo sungsang, ya. Ada sebagai penamaan saja ya. Penamaan itu tergantung dari orang yang melihat dengan wujud, dan kemudian ngelindunya daerah bahu nih, wujud dari pengetahuan sastra nih, sastra Wariastro, jadi disebut Wariastro kan dia punyai sastra Handar ya. Artinya ini sama juga dengan jenis penglihatan yang kemarin kita bahas, Joko Tumbul, dia berada di rumah bukan langsung betul sekali ke tempat ya. Iya, betul sekali. Dan tapi perubahan wujud itu tidak ada. Tidak ada. Cuma sensasi visualisasi ya. Modelnya dia memunculkan bentuk-bentuk yang diinginkan sesuai dengan Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam obrolan Bali Niskale. Nah, kita masih berbincang-bincang dengan teman Titiang, Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Likejur. Kenapa gatel niki? Sehat seperti biasa. Tetap semangat. Iya, betul sekali. Kita masih lanjut niki, Bro, membahas karena kemarin kita kan berbicara beberapa jenis liak yang kita kenal di Bali ya. Betul. Untuk selanjutnya kita kembali ngobrol ini tentang liak Gerudo Mas. Iya. Mungkin Semeton KJR 7 sudah sering mendengar juga tentang liak Gerudo Mas. Bro, biar lebih hangat ngobrolnya, kita ngopi dulu. Kopi Banyuatis. Kopi original Bali, mantap. Kalau ke Bali belum menikmati kopi Banyuatis, tentu belum lengkap. Oke, Bro. Ya. Gerudo Mas. Kalau Gerudo Mas itu seperti apa, Bro? Ya, Gerudo Mas dalam aji penglihatan. Ada yang dinamakan dengan penglihatan Gerudo Mas ya. Gerudo Mas. Itu merupakan gegelarannya. Gegelaran, bentuk dari penglihatan tersebut ya. Itu adalah bentuk gegelarannya. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Nah, Gerudo Mas. Pastinya bentuknya wujud yang diwujudkan oleh ilmu ini berupa burung Garuda gitu, Bro. Ya. Benar gitu atau sebagai ungkapan saja ya, karena kan Gerudo itu dianggap sebagai burung yang besar. Burung yang besar. Ya. Biasanya penampakan dari penglihatan Gerudo Mas, ataupun ada yang disebutkan Gerudo peta, ya, ada Gerudo Emas, ada Gerudo sungsang, ada sebagai penamaan saja ya. Penamaan itu tergantung dari orang yang melihatnya. Oh, dari Gerudo Emas, Gerudo sungsang, Gerudo peta itu beda lagi? Tapi penamaannya di masyarakat biasanya beda-beda ya penamaannya. Karena penampakan dari penglihatan Gerudo Emas ini juga beda-beda dilihat oleh orang. Ya. Di mana penglihatan Gerudo Emas ini kan kalau bentuk-bentuknya yang bersayap dan kemudian bentuknya besar, bersayap dan di atas, kemunculannya tinggi di atas. Nah, ini biasanya adalah di pengelinduan penglihatan yang ada di daerah dada ke atas. Dari dada ke atas? Pusar ke atas ya. Ya, pusar ke atas. Kalau penglihatan yang gumitit, nah itu adalah di pusar ke bawah. Apanya itu di pusar ke bawah? Ya. Nah, ini dah. Aji penglihatan ini adalah dari banyak sastra ya, dari pengolahan sastra sebenarnya. Sastra dianggap sastra itu mempunyai kekuatan energi ya, di mana sastra menjiwai energi tertentu ya. Dan kemudian dari sastra ini ada dia setiap buku adalah setiap engsel gitu ya, setiap tulang setiap persendian ya, di sana di mana setiap persendian itu dia memunculkan power api ya. Makanya kan ada yang melukiskan menggambarkan penglihatan ada rangdo ya, penglihatan calon arang itu kan dia
mengeluarkan api di setiap buku-bukunya. Ya, betul. Nah, itulah sebagai bentuk dari kekuatan pemunculan pemurtian sastra yang dianggap memiliki energi. Nah, itu dah ketika dia penglihakan yang bentuknya selain menguncarkan mantra penglihakan, juga dia akan mengelindu sastranya dia. Ya, anggaplah kalau di tubuh ini mencari yang bentuknya monyet, adanya di pergelangan kaki. Oh, berarti di bawah dia tempatnya. Ya, pergelangan kaki. Dan bentuknya kan pasti menimbulkan kumat-kumitit monyet. Kemudian kalau yang sifatnya terbang-terbang, nah disebut juga dengan liak gentawang. Ya. Gentawang dia terbang-terbang, dia yang terbang dari nabi. Nabi ini ada api yang ada di bawah pusar. Ya, terus itulah dapurnya energi, dan itu dari sana sampai ke atas, sampai di pundak. Ya, di mana pegelaran dari penglihakan Garuda Mas, Garuda Petak, ataupun Garuda Sungsang ini adalah di daerah bahu ya. Ya, dengan wujud dan kemudian ngelindunya daerah bahu niki wujud dari pengetahuan sastra ini, sastra Wariastro yang disebut Wariastro kan dia punya sastra Hano Caraka di mana dia punya fungsi-fungsi tertentu ketika dijatuhkan dengan sastra yang ada di jantung. Ya, sang itu kan ada sang, bang, tang, ang, ing. Ya, sang inilah api yang ada di jantung berwarna putih, memunculkan anggaplah api putih, api energi putih ya, api putih. Nah, kemudian bang ini ada di hati yang memunculkan api berwarna merah. Nah, kemudian tang ini adalah dia ada di ginjal. Nah, warna apinya kuning. Kemudian ang ini di empedu, apinya hitam. Ing ini adalah di tengah-tengahnya hati, dia berwarna mancawarna ya. Di mana kalau penglihakan dari Garuda Mas ini dia dilindunya ke arah jantung, di mana energi yang ada di sini nih kemudian dengan membacakan mantra dari Garuda Mas ini dia dibawa dengan menghidupkan api yang ada di jantung dengan sastranya sang ya. Dengan kekuatan Buto Petak itu, dengan dimana kekuatan Buto Petak ini memunculkan dari gentawang tersebut, memunculkan visualisasi penampakan dari burung besar ya. Artinya ini sama juga dengan jenis penglihakan yang kemarin kita bahas, Jaka Tunggul, dia berada di rumah bukan langsung berarti ke tempat ya. Iya, betul sekali. Dan ini harus diketahui juga tidak ada manusia berubah menjadi burung. Tapi perubahan wujud itu tidak ada. Tidak ada. Cuma sensasi visualisasi ya. Modelnya dia memunculkan bentuk-bentuk yang diinginkan sesuai dengan kegelaran penglihakan tersebut pada suatu tempat ya. Mana dia berwujud. Kalau Garuda Mas ini dia menampakkan dari bentuk burung besar, kemudian muka sayap, kemudian bisa dilihat seperti kekuningan memancarkan aura emas itu ya. Ada kan itu ada visualisasi yang dilihat oleh orang yang melihatnya ini. Itu burung tersebut misalnya burung ini adalah burung rekaan saja ya, bukan burung nyata. Ya, tapi dilihat secara kenyataan. Ya, itulah hebatnya penglihakan itu ya. Sama seperti kita bahas dulu itu kan ada penglihakan dari lutung bengkur ya, berbentuk dari monyet, kemudian berbentuk monyet pojok belus ya, pojok bengil. Ketika dilihat oleh seseorang dia menampakkan pojok bengil yang besar. Kemudian padahal itu cuma bayangan saja. Tapi dilihat secara kenyataan ketika dilempar juga tidak kena pasti. Kena ya, pasti mengkuet ya. Bisa cuma, kena juga. Ya kena dia. Dia karena cuma ketika dia mekeliuk dia hilang. Ya. Mengapa dia bisa kena padahal dia ada dari tempat? Dia kan membentuk memadatkan dari bayangan tersebut. Dia kena memang secara halusinasi kena ya, tapi sebenarnya bayangan tersebut yang kena. Tapi kita melihatnya monyet tersebut kena, mungkin dia mekuet gitu ya, sehingga dia meloncat. Sedangkan yang melakukan penglihatan itu merasa kena juga, bro? Paling enggak seperti digitik. Seperti kecuali kita bilang ada kekuatan ditransferkan pada benda yang dipakai untuk melempar tersebutnya. Sama kayak Garuda Mas, tanya saya Garuda Mas ini tidak bisa dilempar. Oh, kan? Tidak bisa. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Jangkauan melempar kan tinggi. Apalagi
munculnya tiba-tiba kan tidak mungkin. Bro, sebenarnya Garuda Emas ini ketinggiannya itu seperti apa? Apakah di atas pohon kelapa atau di setinggi pohon kelapa atau di bawahnya masih? Biasanya padahal tungtungin ya, ditungtungin itu adalah karena munculnya dari jantung, uap anggaplah energi ini dari api putih yang membentuk pada gentawang yang bersayap, kemudian dimunculkan di tungtungnya di ujung siwadwara ya. Nah, kita munculnya sehingga dimunculkan pada ujung-ujung pohon ataupun ujung tempat-tempat yang tinggi. Makanya penampakannya pasti tinggi-tinggi ya. Di atas pohon. Di atas pohon. Iya. Nah, bro, kedatangannya ini tiba-tiba. Apakah ada suara-suara seperti umpamanya suara kepakan sayap? Nah, betul sekali. Itu kan tergantung dari orang yang melihatnya ya. Dan aneka sensasi dari orang yang melihatnya, karena dia mungkin ketakutan atau gimana, sensasi dari pendengaran, dari penglihatan itu bisa berubah ya. Bisa dia melihat burungnya besar mengepakkan sayap, kemudian kepakan sayapnya terdengar kan gitu ya. Terus kemudian warna burung dia melihat secara entah putih, entah merah, entah kuning kan gitu ya. Visualisasi. Ya, itu tergantung dari orang yang melihatnya. Kemudian kemunculannya di mana, entah dia saat bulan purnama muncul, entah saat petang dedet ya. Nah, itu tergantung dari situasi dan kondisi orang yang melihatnya. Biasanya pasti orang tersebut pasti terkejut, dia tidak mungkin tidak terkejut, apalagi burung besarnya. Kita pas jalan pada malam hari ada lasan mekecok. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Bro, kalau Garuda Emas ini dia kan mencari sensasi untuk seolah-olah dia bisa terbang kan gitu, bro. Apa yang ingin dilihat sebenarnya? Kemarin kan ada dia ingin mendeteksi sesuatu. Kalau ini sebenarnya yang dilakukan ini yang dilakukan ya. Menurut pengalaman, bukan pengalaman saya. Dulu sering-sering sama orang yang pernah yang pelajari dan kemudian melakukan gegelaran tersebut ya, gelaran Garuda Emas. Orangnya sendiri yang menceritakan dan kemudian bagaimana tata cara mengeluarkan ya, ngelindu tersebut, ngeriah gimana, kemudian tata cara yang lain-lainnya gimana, itu dijelaskan sekali pada tiang duduk ya. Kemudian dia tidak berani mencoba. Nah, kemudian dia pun cerita ya, kalau tata cara seperti tadi tersebut ya. Ya, intinya seperti tadi gegelaran tersebut dimasukkan, kemudian ngelindunya kemana, kemudian dimunculkan pada Siwadwara. Kemudian orang yang melakukan pengerihan ini, mengenasakin dari Garuda Emas ini, dia akan merasakan sensasi seperti terbang. Seperti terbang. Ya, dia seperti terbang, dia seperti bermimpi terbang kemana dia menginginkan. Berarti dia melihat di pemandangan di bawah. Betul juga. sekali. Ya, dia melihat siapa yang melihat dia tahu. Ya, dia tahu siapa yang melihat dia. Ya, anggaplah dia si orang ini. Nah, ini kan diceritakan pada saya. Orang ketika dia melakukan Garuda Emas ini, dia tahu melewati rumahnya ini, kemudian orang yang kebetulan melihat penampakan Garuda itu dia tahu. Tahu dia. Walaupun tidak kenal, tahu dia. Tahu bahwa ada orang sana melihatnya. Ya, kemudian itu sensasi. Kemudian kan sensasi lain kan dia bisa ngeraga sukma. Yang ngeraga sukma itu bisa mendeteksi secara jauh, mendeteksi hal-hal yang sifatnya gaib. Ngeraga sukma modelnya bisa dia memberitahu secara batin pada seorang lewat mimpi, lewat apapun. Seolah-olah dia pergi ke sana gitu. Iya, betul sekali. Berarti kalau ngeraga sukma kan seolah-olah rohnya keluar gitu. Betul, kayak di film-film itu kan. Iya.
Keluar rohnya, bayangannya tubuhnya masih di sini. Betul. Memang gitu ya. Memang gitu. Menurut orang yang pernah melakukannya dan menjadinya itu ya. Tapi kita rahasiakan orangnya tersebut. Bro, kalau Garuda Mas ini kan wujudnya seperti burung. Sebenarnya burung Garuda ini besarnya sebesar apa? Apakah seperti burung Garuda pada umumnya kan yang kayak burung Garuda. Tapi kan sekarang bentuk Garuda itu apa sih? Tapi kan pikiran kita burung Garuda itu adalah burung yang besar. Burung besar. Ya, penampakannya besar kan gitu ya. Mengepakkan sayap besar sampai menimbulkan suara kepakan, keplak kan gitu ya. Mungkin besarnya mungkin lebih dari apa ya? Mungkin dari sekian meter gitu, lebih layangan bebean gitu ya. Mungkin segitu dilihat visualisasi dari penglihakan Garuda Mas ini. Misal munculnya biasanya di tempat yang tenget, tempat angker, entah beringin angker, entah kepuh angker, di sana dia muncul seketika Garuda Mas nih penampakannya. Karena mensinergikan, kita bilang tadi Buana Alit dan Buana Agung ya, sehingga Buana Agung yang ada di tempat-tempat angker ini juga disinergikan oleh tubuhnya untuk memvisualisasikan dari bentuk Garuda Mas tersebut. Kalau Garuda di Bali itu kan kita mengenal ada dua jenis Garuda. Satu Garuda seperti memang burung, benar-benar burung. Kemudian ada juga Garuda yang seperti Jatayu Jatayu yang kayak gitu. Sebenarnya Garuda Mas itu yang mana, bro? Burung besar. Burung yang seperti burung biasa berarti. Bukan dalam cerita epos Ramayana, bukan. Dia punya kaki seperti burung memang betul, burung terbang dan warnanya kemasan ada yang. Tapi kan itu visualisasinya ataupun penampakan dari burung itu tidak terlihat secara jelas kakinya, cuma dia membentuk bayangan saja kakinya. Kemudian wujud dari kepala juga seperti mereka itu seperti terbentuk gitu. Terbentuk seperti burung. Apa bisa itu dilihat dari dekat juga atau jauh? Pasti dari jauh ya, jauh tapi dia bisa mendekat, bisa melintasi. Bahkan orang yang pernah melihat sendiri pernah kita ajak ngomong-ngomong ya, pernah kita berapa kali ataupun berapa orang yang pernah melihat penampakan tersebut, ya kita sempat ajak ngomong dan cerita juga pernah dilewati, pernah sampai di atasnya ketika di atas kepala, tapi tinggi ya, tinggi. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ngep dia. Cuma melihat melongo gitu aja. Setelah lewat baru bisa bergerak lagi. Setelah lewat masih tetap ya sekian menitnya baru dia ngangsur tuh detak jantungnya tidak berdebar gitu. Bro, memang semua ilmu penglihakan itu memang bisa menimbulkan ngep itu ya. Hampir 99% penglihakan tersebut akan bisa menimbulkan ngep pada orang yang melihatnya, karena fungsi dari penyengkeran sebelum dia melakukan ritual penglihakan, dia melakukan ataupun menguncar penyengkeran. Dan radiusnya berapa, ataupun nanti ketika dia menampakkan gegelaran ini, aura gegelaran ini yang akan menyengker. Itu menimbulkan rasa takut. Iya, betul sekali. Rasa takut. Nah, kalau kita kan sering keluar malam juga kan, bro. Ciri-ciri kedatangan daripada Garuda Mas ini apakah ada suara dulu atau gimana, langsung tiba-tiba muncul? Kemunculan di Garuda Mas ini tergantung juga dari orang yang melihatnya. Ya, ada yang umpamanya dari tubuhnya orang tersebut yang memang sudah peka, dia pasti merasakan entah ada apa sebentar. Itu kan dia sudah peka, sudah ada firasat sebelum penampakan tersebut. Ada yang memang secara tiba-tiba melihatnya. Nah, itu kan tergantung dari orang yang lagi, entah dia peka atau tidak. Kalau dia peka, dia pasti sebelum sampai di tempat tersebut kok ada perasaan aneh ataupun firasat aneh dan dari kemunculan tersebut. Kemudian yang tidak peka, dia tidak akan merasakan, tapi dia langsung tiba-tiba melihat penampakan ataupun mendengar suara dari Garuda Mas ini. Entah itu kepakan sayapnya, entah dia baunya gimana kan gitu. Ya, tergantung dari orangnya. Apakah Garuda Mas ini munculnya pada malam hari, siang juga muncul pada tidak? Oh, tidak ya? Tidak, bukan biasanya, tapi secara pasti penglihakan ini tidak ada pada saat siang hari. Siang hari tidak. Ya, karena malam hari itu kan seperti clear ya, seperti apa? Seperti
clear apa ya? Gini wayang apa namanya? Kainnya wayang gitu ya. Itu yang bisa menimbulkan visualisasi. Malam itu yang bisa menimbulkan visualisasi pada penglihatan seseorang. Kalau siang kan ada bayangan Iya, pun. betul sekali. Nah bro, terakhir nih mungkin kalau penglihatan Garuda Mas ini bisa juga didapatkan secara instan ya bro, yang kemarin. Ini kan pertanyaan apakah semua ilmu penglihatan seperti itu dapat Kalau jaket tunggul bisa jadi. Kalau Garuda Mas tidak mungkin. Tidak mungkin, mengapa tidak mungkin? Karena Garuda Mas ini memang cuma ada gegelaran dari mantra-mantra dan ritual-ritual batinnya saja. Tidak bisa dituliskan pada sari mantranya untuk sesabokan, atau lain tidak bisa. Memang ada yang bisa dibuatkan sesabokan, ada yang tidak. Artinya kalau dapat disimpulkan juga bahwa tidak semua ilmu penglihatan bisa didapatkan secara instan atau ngampu, diwariskan. Iya. Kalau ilmu Garuda Mas ini berarti murni harus didapatkan dengan cara belajar. Belajar dari guru yang bisa. Nah bro, kalau di zaman sekarang ini bro, di Bali masih ada nggak yang mau mempelajari ataupun yang menguasai ilmu penglihatan Garuda Mas ini? Nah tanpa menyebutkan orang. Tapi sudah lama tidak ketemu sama orangnya. Entah masih atau tidak. Nah, itu kan. Tapi kalau sekarang ini rasanya sudah tidak ada. Karena juga ritual-ritual sangat susah ya. Dengan setiap hari selama 3 bulan, 90 hari berapa bulan? 90 hari. Bulan Bali 35 kali 3 ya. Berapa hari? 105. Iya. Itu harus melakukan pengerihan setiap hari. Setiap hari, setiap malam sampai mau subuh baru selesai. Dilakukan di Mejapati ataupun di Setro. Setelah itu, setelah sekian lama, setelah mendapatkan tanda-tanda masuk energi tersebut yang di gelaran Garuda Mas ini, baru dia mencari sungai ataupun mata air. Di sana dia mensucikan sebelum subuh ya. Baru dia pulang. Itu selama 3 bulan Bali, berarti 105 hari berarti. Wah. Berarti boleh dikatakan ilmu Garuda Mas ini, penglihatan Garuda Mas ini sudah termasuk langka ya? Langka. Berarti cara belajarnya juga sulit ya. Belum lagi mengenal mantranya, belum lagi ke Setro, belum lagi menyiapkan ritual-ritual bebantenan yang memang sesaji yang memang untuk dipersembahkan sebagai bentuk dari emosionalnya, persyaratannya dia. Nah, jadi seperti itu, Semeton Kejar 7, ilmu penglihatan Garuda Mas ternyata sudah termasuk langka. Betul sekali. Bahkan hampir tidak ada yang masih bisa menguasai. Bro, terima kasih sudah ngobrol di kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi dengan mungkin dengan jenis penglihatan yang lain ya, karena memang kita harus gali lagi karena kemarin kita kan berbicaranya secara umum aja. Nanti biar lebih spesifik ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akhiri dulu sampai sini. Kita jumpa lagi dalam obrolan Bali Niskala edisi selanjutnya. Kita akhiri dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.